Wah, nggak berasa ya, bulan pertama di tahun 2023 ini udah mau lewat. Or by the time video ini tayang, besok udah Februari. Yo, what's up guys? Welcome back to Best Internet YouTube channel. Sama gue Malvin dan yes, Gadget of the Month bulan Januari 2023. Tahun kemarin, akhir tahun kita ada Gadget of the Year, jadi gue nggak sempat share Gadget of the Month banget, tapi gue sempat share gadget favorit, bisa dibilang tahun 2022. Kalau kalian belum cek, bisa langsung ya dicek aja. Dan yes, di Gadget of the Month Januari 2023 ini gue udah siapin beberapa gadget-gadget menarik yang gue pakai selama sebulan terakhir ini, yang hopefully bermanfaat, yang keren, dan harganya pastinya ramah juga di kantong. So, ya langsung aja kita mulai dari yang pertama. Kenapa gue syuting di sini? Bukan karena gue COVID guys, cuma emang tenggorokan gue lagi rada sakit sih, tapi gue udah sempet tes dan negatif, tenang aja. Jadi alasannya karena gue tuh lagi build semacam gaming room di sebuah kamar kecil di rumah gue ini, biar gue nanti bisa main sama anak. Tapi banyak beberapa parts yang gue baru beli sebulan terakhir ini gue masukin ke dalam setup gaming laptop atau komputer ini yang ada di sini sekarang. Yang paling gue berkesan adalah yang ada di bawah sini, mungkin kalian nggak kelihatan di situ. Itu adalah sebuah deck. Deck itu apa sih? Deck itu digital to analog converter ya. Jadi sebenarnya as you guys know, gua mungkin yang sering nonton pas kita review audio, gue tuh bukan audiophile, tapi gue cukup paham soal audio karena gua sekolahnya dulu audio engineering ya, diploma. Terus gue juga main piano sampai grade 8 lulus. Gue cukup suka musik, gue cukup mengerti soal ya segala macam teknisnya. Coba memang gue bukan audiophile banget. Dan so far kan memang kita banyak ngebahas soal wireless audio kan, TWS, headphone Bluetooth, dan lain-lain. Kita jarang ngebahas soal yang kabel ya, ada sih beberapa kali. Dan gue tuh selalu penasaran kenapa orang ada yang suka banget sama yang kabel gitu kan. Dan banyak yang suka rekomen, ini pakai deck itu. Dan kebetulan pas gue lagi bikin setup gaming ini, gue itu bikinnya agak ribet guys, agak tricky. Karena gue itu komputernya tuh gue sembunyiin, ada bukan di meja ini. Dan gue tuh butuh semacam kayak hub buat audio setup gue, karena gue di sini gue pakai speaker dan juga gue pakai sebuah headphone. Dan deck itu bisa dibilang jawaban yang tepat untuk menjadi sebuah kayak hub untuk audio kalian. Nah, ini yang gue pakai dari Fosi Audio, kodenya DAC-Q4. Ini gue tuh dari kemarin banyak nonton video dan bisa dibilang ini tuh yang paling value for money, bisa dibilang. Harganya affordable, di bawah 500.000, tapi kualitas yang diberikan tuh katanya jauh melebihi harganya gitu. Dan pas gue cek banyak juga yang jual di Indonesia, jadi ya langsung aja gue cobain, dan memang setelah gue coba emang beda sih guys setelah pakai deck dan tanpa deck ya. Terutama pas gue kemarin tuh sebenarnya gue habis beli speaker desktop yang ada di meja ini, gue tuh colokin langsung ke PC-nya sekali, terus berasa agak ribet cablingnya, jadi gue colokin ke monitor dan ternyata jauh lebih jelek malahan suaranya gitu. Jadi akhirnya ya udah, karena PC-nya sekarang gue mesti pindah, gue mesti cari akal, dan gue ketemulah solusinya, yaitu si deck ini. Dan ini deck yang bisa dibilang cukup simple ya. Di depannya dia cuma ada beberapa knob yang kalian bisa atur kayak bass treble-nya, jadi kalian bisa atur sesuai dengan selera kalian. Sama dia juga bisa masuk dari 3 input. 3 input itu apa aja? USB ini kalian bisa colokin ke komputer. Kalian juga bisa pakai optical audio itu misalnya dari TV, itu juga bisa. Sama satu lagi dari coaxial. Coaxial ini buat mungkin kalau kalian yang punya pakai model-model zaman dulu gitu ya, receiver audio, yaitu colokin coaxial ke si deck atau amplifier lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, itu tadi untuk inputnya. Sekarang untuk outputnya, kalian bisa colokin si speaker dan juga headphone di sini. Seperti yang gue bilang tadi, gue butuhnya kan untuk kedua itu. Nah, sekarang itu tercolok ke speaker yang ada di depan gua sekarang, dan ada satu buah lubang headphone di bagian depannya. Kalau kalian mau colokin headphone, misalnya kita lagi main gaming gitu kan, kadang-kadang gua pakai headphone lebih berasa imersif, tapi ya masih belum dapat banget sih jujur aja. Cuma headphone-nya setelah gua colok memang jadi lebih powerful, suaranya jadi lebih keluar gitu. Gua juga sempat pakai yang earphone yang sedang ada di kamera, ini earphone KZ ya, ini case-nya. Ini juga ketika dicolokin ke komputer sama dicolokin ke si deck ini, suaranya tuh beda banget. Nah, mungkin agak sedikit repot memang dengan perkabelannya, tapi emang berasa lebih berkualitas itu. Dan kalau kalian punya mungkin Apple Music yang bisa muterin lossless audio, itu akan lebih nampol lagi untuk urusan suaranya. Jadi ya itu tadi yang pertama dari Fosi Audio ya. Untuk harganya sendiri ini kemarin gue beli di harga 450.000 ya. Nanti linknya juga gue taruh di bawah. Menarik banget kalau kalian pengen bikin setup gaming, tapi nanti mungkin gue akan share lebih lengkap setup gamingnya di video yang berbeda. Oke, lanjut.
Gadget of the month yang kedua adalah ya si speaker yang ada di bawah sini. Ini adalah desktop speaker dari Creative, namanya Creative Pebble Plus. Ini speaker desktop 2.1 yang artinya apa? Yang artinya ada dua buah speaker stereo di atas dan ada point one itu adalah subwoofer yang mana gue taruh di bawah. Yes, jadi beberapa waktu kemarin gue tuh sempet cari desktop audio, desktop speaker dan susah banget nyarinya. Gue ketemu sama beberapa yang Logitech, gue dulu sempat bahas juga Z213 apa Z berapa gitu ya, yang juga 2.1 tapi harganya sekarang entah kenapa mahal banget. 1,4-1,5 juta rupiah. Dan gue sempat cek juga review-review di website dan ketemu sama si Creative Pebble ini yang ternyata harganya masih di bawah 1 juta rupiah, udah 2.1 dan suaranya memang oke. Cuma memang kayak gue bilang tadi pas awal gue colokin ke komputer, gue colokin ke monitor, kok suaranya biasa aja ya. Nah pas gue colokin ke si decknya tadi guys, baru keluar lah potensi sesungguhnya gitu. Jadi ya memang lumayan perlu sih si deck tadi ya. Nah untuk si Creative Pebble Plus ini sendiri dia ada berbagai tipe. Nanti gue coba bahas, cuma yang ini gue punya yang plus ya, jadi dia tadi 2.1. Jadi dia itu ujungnya cuma pakai 3,5 mm, sama kalian ada settingan low sama high gain, cukup simple. Di bagian subwoofernya juga nggak ada settingan apa-apa. Dan ini kalian bisa atur volumenya pakai knob yang ada di depan sini. Nah gitu, dan dari segi suara menurut gua ini oke juga buat kita stereo ya, stereo separationnya dapat dan positioningnya sih, karena dia posisinya agak dongak sedikit gitu ya ke arah muka, jadi suara yang kita dapetin itu bener-bener full gitu, nggak kayak yang misalnya suaranya di bawah gitu, jadi lebih imersif lah bisa dibilang. Nah untuk Creative Pebble Plus ini dia ada 3 tipe, yang pertama yang Pebble Plus ini yang 2.1, ada juga yang V2, V2 ini dia pakai USB Type-C untuk powernya, sama ada yang V3, ini ada Bluetooth-nya, speakernya, dan harganya sendiri macam ya, yang V2 ini di harga 500.000, yang V3 tuh di sekitar 900.000, yang V Plus ini guys, V2.1 ini guys, ini dia dijual di harga 925.000 rupiah, paling mahal tapi memang dia ada subwoofer tadi ya, jadi dari segi suara lebih komplit, bassnya juga nampol, lebih enak, dan ya setelah kalian pakai deck ini bakalan jadi kombinasi yang menurut gua oke banget, dan juga bisa dipakai di earphone dan di headphone. Ini gua ada headphone gaming di belakang, cuma gua masih mencoba mendapatkan imersif karena gue nggak gitu sempat main game sih sebenarnya. Jadi curhat deh. Lanjut lagi. Yang ketiga, yes, kita ada beli sebuah automatic trash bin. Ini gue beli buat si gaming room ini juga karena kan ya konsepnya teknologi canggih gitu ya. Dan pas banget karena kotak sampah di sini kurang oke, jadi gue beli ini aja iseng-iseng dari Starco. Ini automatic trash bin yang mana dia itu ada sensor. Kalau kalian swipe dia bakal ngebuka, ya kalau kalian ketok dia bakal ngebuka, dan kalau kalian tendang pun dia bakal ngebuka. Nah ini dia itu ada sensor di bagian depannya kalau kalian lihat di sini ya, dia itu ada on off-nya juga dan ada infrarednya. Ya simple sih sebenarnya, cuma buat ngebuang-ngebuang sampah aja, dan buat kita sendiri di ruangan ini karena gua pakainya itu banyak buat sampah kering ya, jadi gua rasa ini bakal oke-oke aja. Cuma kalau buat sampah basah gua rasa kurang bakalan rekomen sih. Takutnya agak bau aja sih karena tutupnya gini kayak gua ngerasa agak kurang rapet gitu, kayak ada lubang-lubang sedikit gitu di bagian atasnya ini. Cuma ya dari segi harga ini tuh automatic trash bin Starco dijual di harga 160.000 rupiah gua kemarin beli ya, dan dia ini pakai 2 buah baterai A2. Yang mana baterainya itu gua kemarin iseng-iseng beli ada satu baterai model baru, baterai rechargeable yang bisa pakai kabel atau pakai USB. Kita bahas next-nya ya. So yes, ini dia baterai yang gue bilang tadi, ada 2 macam. Kemarin gue iseng-iseng beli dan gue sempat share juga ini di Instagramnya Best Indotech, ada di Instagram Reels-nya, cek aja di sana @bestindotech. Kalau belum follow boleh di follow. Ini 2 buah baterai. Yang pertama ini dari Beston, ini adalah baterai rechargeable yang pakai micro USB ya. Ini tipenya A2, ada yang A3, dan satu lagi ini mereknya Tipsun, tapi ini yang modelnya dicolok ke USB. Nah, kenapa gue beli baterai rechargeable ini? Pertama, karena anak gue tuh sekarang lagi demen banget main kipas. Dan kipasnya kan semua pakai baterai ya. Jadi baterai itu beberapa kali gue nggak punya baterai rechargeable, itu habis. Dan mesti beli lagi baterai-baterai stok gue tiba-tiba habis semua. Akhirnya gue iseng-iseng beli baterai yang rechargeable model baru ini. Sebenarnya gue juga punya rechargeable yang model standar, model lama kayak gitu ya. Cuma ini agak ribet karena ya kalian mesti bawa charger standarnya dia. Yang ini gue kebetulan ada yang USB, tapi ada yang gue juga dulu pakai yang isi 4 itu yang modelan begini gitu guys.
Nah, ini kan agak-agak ribet ya kalau mesti ngecas kayak gini, jadi gue iseng-iseng cobain yang versi USB ini, dan ternyata ya cukup oke sih harus gue bilang. Dan harganya pun juga terbilang cukup affordable ya, karena yang Tipsun ini terutama, yang USB ini dia bisa dapat isi 4 biji, yang dual A. Ya, jadi kalian ngecasnya sih pakai USB begini. Jadi mungkin kalau kalian yang punya power strip Xiaomi, yang dulu gue sering bahas yang ada USB 2 biji, ini kalian bisa colokin aja langsung di colokannya itu dan dia langsung ngecas sampai penuh. Kalau yang Baston yang pakai micro USB ini, kalian dapat kabel 2-in-1 untuk micro USB-nya, jadi kalian bisa langsung ngecas pakai satu kabel aja. Nah, untuk beberapa orang kemarin sempat komen juga di Instagram katanya ribet kalau kalian punya banyak, dan memang itu betul agak ribet, cuman memang kayak gue nggak anjurin untuk punya ini terlalu banyak. Kalau kalian punya banyak ribet ngecasnya. Kalau kalian punya 2 atau 4 ya mungkin kalian bisa gilir mungkin ya sambil di jalan gitu, bisa sambil dicas di power bank, nggak usah bawa colokan atau charger aslinya gitu kan, jadi nggak ribet gitu, lebih portable juga. Mungkin kalau kalian yang walkie-talkie gitu yang pakai butuh baterai gini, ini juga bisa jadi pilihan menarik. Cuma memang gue lihat kekurangannya lagi adalah dari segi bobot, baterai ini tuh jauh lebih enteng dibandingkan sama baterai yang standar ya, yang rechargeable. Mungkin pertama karena ini dia ujungnya pakai USB, cuma yang ini pun juga gue ngerasa ini kayak sedikit lebih enteng dibandingkan sama yang Eneloop kayak gini, yang standar baterai rechargeable gitu ya. Dan again harganya juga kurang lebih murah dibandingkan sama yang baterai standar rechargeable. Nah, untuk yang Tipsun ini gua beli di harga 70.000, ini dapat 4 biji. Sedangkan yang Baston ini gua juga sekitar 70.000 tapi dia cuma dapat 2, dan dia ini yang micro USB ya, mungkin sedikit lebih gede ukurannya, sedangkan yang Tipsun ini kemakan sama si kepala USB-nya. So ya, itu tadi ya baterai rechargeable modern zaman now. Lanjut lagi. Oke, next. Ini sebenarnya bukan gadget of the month, tapi lebih tepatnya app of the month kali ya. Nah, gue itu baru discover kalau Netflix itu ternyata punya yang namanya Netflix Gaming. Dan satu game yang gue suka banget yang ada di Nintendo Switch sama ada di Steam, itu tuh ternyata gratis guys di Netflix Gaming ini. Yaitu si game ini dia namanya TMNT Shredder's Revenge. Ya inilah pokoknya nih. Nah, jadi guys, game ini tuh di Nintendo Switch sama di Steam kalau nggak salah beli sekitar Rp150.000. Nah, kalau kalian yang punya account Netflix subscription, kalian bisa mainin game ini gratis. Dan ternyata setelah gua cek lagi, itu gamenya tuh banyak banget dari Netflix. Nah, kalau kalian yang pakai HP Android, itu kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi Netflix. Di tengah bawah itu ada pilihan gaming. Nah, di situ kalian bisa download aja langsung, game-gamenya dialihin ke Play Store. Sedangkan kalau yang di iPhone ini agak ribet, karena kalian mesti cari kayak Netflix dulu, terus kalian scroll ke bagian developernya. Nah, pas kalian klik di situ, dia akan nongolin tuh berbagai macam game. Ada total kurang lebih 50-an games ya yang gratis. Beberapa itu adalah game port dari game-game indie yang ada di konsol. Jadi menarik banget dan semuanya itu gratis selama kalian punya ya subscription-nya Netflix. So ya, app of the month menurut gua ini oke banget buat dicoba, terutama buat yang anak 90-an ya. Ini game-game brawlers, tinju-tinjuan itu seru banget petualangannya juga, dan ya reminding me of my childhood lah, kurang lebih kayak gitu. Dan yes, I think itu aja buat Gadget of the Month Januari 2023. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian ada yang mau ditanyain, kalau kalian ada mau kritik, saran, apapun itu, kita hangout di kolom comment section di bawah. Dan thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka, bantu dengan klik tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe. Dan komen di bawah, kita juga ada join buat program member baru. Dan kalau kalian ada input mungkin buat membership programnya, let me know juga in the comments down below. Tapi gue pengen ngadain giveaway soon khusus buat membernya BSNOTech. Itu aja guys, nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao! Yeah, shoot di rumah.